Yuanen Yehui menatap Tang Wulin dengan kaget. Sisik emas menutupi dada, bahu, dan lengan kanannya. Dia memegang tinju Yuanen Yehui di tangannya yang bersisik. Meskipun dia menahan pada detik terakhir, dia telah menghentikan pukulannya terlalu mudah. Dia telah tumbuh lebih kuat. Xie, di sisi lain, menatap Tang Wulin dengan kagum. Miliknya luas dan mengesankan, dan itu menanamkan rasa aman pada Xie. Tang Wulin menghela nafas. Bisakah kamu berhenti sekarang, Yuanen? Bantu saya memahami apa yang terjadi di sini. Bagaimana Xie menyinggung perasaanmu kali ini? Petik 2. Ini semua salahmu, geram Yuanen Yehui. Dia melotot ke arah Tang Wulin, dan melarikan diri. Tang Wulin menoleh ke Xie, sisik emasnya memudar saat dia menatapnya dengan penasaran. Apa yang kamu lakukan sekarang? Jelaskan dari awal. Kenapa dia sangat marah? Petik 2. Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, kata Xie dengan senyum tegang. Dia menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi tanpa menghilangkan satu detail pun. Ketika Xie menceritakan kejadian itu, ekspresi gugup terbentuk di wajah Tang Wulin. Sepertinya dia benar-benar disalahkan. Untuk menepati janjinya untuk menjaganya, Yuanen Yehui telah memilih untuk mengambil risiko mencuci dirinya di halaman, dan Xie kebetulan kembali saat dia melakukannya. Sebenarnya sulit untuk mengatakan siapa yang salah di sini. Berbeda dengan kejadian sebelumnya di mana Xie melihat ke kamar Yuanen Yehui sendirian, kali ini hanya kebetulan. Tidak adil untuk menyalahkan Xie. Mereka bertiga kali ini saling menyalahkan. Segera setelah Xie selesai menjelaskan berbagai hal kepada Tang Wulin, Yuanen Yehui kembali dengan pakaian lengkap. Wajahnya pucat, dan tatapannya tertuju pada Xie. Itu memiliki keganasan yang bisa mencabik-cabiknya. Ini adalah kedua kalinya dia mengintipnya. Kedua kalinya, dia menolak untuk percaya bahwa itu hanya kebetulan. Aku akan mengalahkan bajingan itu sampai mati. Xie balas menatapnya dengan kagum. Tang Wulin tidak punya pilihan selain turun tangan untuk menengahi. Yuanen, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi. Itu semua salahku. Ini terjadi karena kamu berjanji untuk melindungiku. Dia menggaruk pipinya dengan canggung. Xie tidak bermaksud mengintipmu. Dia ingin mengejutkan kami dengan kembali lebih awal. Dia baru saja sampai di sini, jadi dia hampir tidak melihatmu sebelum kamu menyadarinya. Xie, cepat dan minta maaf padanya. Petik 2. Tidak peduli bagaimana Tang Wulin membingkai sesuatu, Xie masih salah. Dia telah melanggar privasi Yuanen Yehui. Xie membungkuk dalam-dalam, kepalanya menunduk. Maafkan saya, ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak kembali tanpa memberitahumu. Aku hampir tidak melihat apapun, aku janji. Petik 2. Meskipun Xie mengatakan ini, pesona kewanitaan Yuanen Yehui yang telanjang tertanam dalam pikirannya. Dia telah terpesona oleh sosok menggoda yang mandi di bawah sinar matahari. Dia tidak memendam keinginan gelap, dia hanya mengagumi kecantikannya. Bahkan setelah dia berubah menjadi bentuk kera raksasa Titan, dia menganggapnya menakjubkan. Yuanen Yehui berjuang untuk mengontrol napasnya yang tidak teratur saat dia mengangkat dua jarinya. Itu 2 kali sekarang. 2. Dia tipe agility. Siapa yang tahu kapan dia tiba? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya ketika dia bilang dia hanya bisa melihatku sekilas? Dan bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, pandangan sekilas masih tidak bisa diterima. Petik 2. Xie tetap diam, mempertahankan bungkukannya yang dalam. Yuanen, maafkan aku, kata Tang Wulin buru-buru. Ini salahku. Sebagai permintaan maaf, bagaimana kalau saya memberi Anda paduan roh dengan tingkat harmoni 85% atau lebih tinggi, tanpa biaya? Petik 2. Tidak mungkin. Yuanen Yehui membentaknya. Apa maksudmu tubuhku hanya bernilai 1 paduan roh? Tang Wulin tersenyum canggung. Lalu apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Kami belum dewasa, dan Xie benar-benar tidak mengintip dengan sengaja. Itu hanya kebetulan yang tidak menguntungkan. Beritahu kami apa yang Anda inginkan terjadi dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Petik 2. Yuanen Yehui memelototinya. Tentu saja seorang pria yang tertarik pada pria lain tidak akan mengerti nilai tubuh seorang gadis. Saya hanya ingin. Tunggu. Tang Wulin mengangkat tangan untuk memotongnya. Tunggu sebentar sekarang. Apa katamu? Yuanen Yehui menyadari apa yang dia katakan dan mengalihkan pandangannya. Maaf, saya seharusnya tidak mengungkit preferensi seksual Anda di sini. Salahku. Tetapi tetap saja. Tahan. Tang Wulin berteriak kali ini. Dari mana kamu mendapatkan ide bahwa aku suka cowok? Siapa yang memberitahumu?
Petik 2. Tertegun, dia perlahan mengangkat jari ke arah Xie Xie. Dia melakukan. Dia bilang kau dan Yue Zhengyu. Tang Wulin berputar ke arah Xie Xie, tatapan suram di matanya. Hah? Xie Xie memandang Yuanen Yehui dengan heran. Bukankah aku sudah menjelaskan banyak hal padamu? Itu hanya kesalahpahaman. Petik 2. Tang Wulin mengepalkan tinjunya, lalu kembali ke Yuanen Yehui. Kamu pikir aku suka cowok selama ini? Yuanen Yehui akhirnya menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat kembali ke Xie Xie dan menggonggong, kapan kamu menjelaskan sesuatu padaku? Dengarkan saja aku. Xie Xie tergagap, menggelengkan kepalanya dengan panik. Itu semua adalah kesalahpahaman. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia buru-buru menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara Tang Wulin dan Yue Zhengyu. Tang Wulin mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap Xie Xie. Kamu tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman, kamu juga menyebarkannya sebagai rumor. Mengapa Anda tidak memberitahu seluruh akademi saat Anda berada di sana? Yuanen, aku mengerti apa yang kamu rasakan sekarang, jadi katakan padaku, siapa yang mengalahkannya dulu? Aku atau kamu? Tidak mungkin. Bos, saya melakukan kesalahan. Aku hanya lupa menjelaskan sesuatu pada Yuanen. Xie Xie memohon. Dia bahkan tidak lagi terhibur dengan gagasan untuk berlari. Dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui bekerja sama, dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Tang Wulin memberikan senyum cemerlang pada Xie Xie, meraihnya, dan menariknya ke Yuanen Yehui, mempertahankan senyumnya sepanjang waktu. Sangat disayangkan orang ini benar-benar bajingan. Saya tidak akan mencoba melindunginya lagi. Dia milikmu sepenuhnya. Tang Wulin mendorong Xie Xie menuju Yuanen Yehui sebelum kembali ke kamar mereka. Yuanen Yehui bertatapan dengan Xie Xie. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tangan. Xie Xie menutup matanya rapat-rapat, wajahnya berkerut karena takut dia tidak bergerak sedikit pun. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena melihat apa yang seharusnya tidak dia miliki. Dia siap menghadapi amarahnya. Namun bahkan setelah 1 menit menunggu yang menyiksa, dia tidak merasakan sakitnya tinju yang berhubungan dengan daging. Yang dia dengar hanyalah teriakan burung di kejauhan. Xie Xie perlahan membuka matanya, satu persatu. Yuanen Yehui tidak menghadapinya lagi. Dia berlari kembali ke kamarnya. Dia bisa melihat sesuatu yang berkelap-kelip di bawah matahari saat dia melarikan diri. Itu adalah air mata yang jatuh di udara. Dia pindah untuk menangkapnya, mengaburkan dari satu tempat ke tempat lain, dan mendarat di telapak tangannya. Dia tidak punya alasan kuat untuk melakukan ini, tapi pemandangan itu membuat jantungnya berdebar kesakitan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan kembali lebih awal. Xie Xie kembali ke kamarnya dengan linglung. Ketika dia masuk, dia melihat Tang Wulin duduk bersila di tempat tidurnya. Bos, semua ini. Apa yang sudah selesai, Tang Wulin memotongnya. Kamu hanya tidak beruntung. Tidak ada gunanya menumpuk lebih banyak kemalangan pada Anda. Jadi, dia tidak mengalahkanmu. Petik 2. Xie Xie menggelengkan kepalanya dan menatap kakinya, memaksakan tawa pahit. Saya lebih suka jika dia melakukannya. Sebaliknya, dia menangis. Petik 2. Tang Wulin memandang Xie Xie dari atas ke bawah, memeriksa temannya yang sedih. Apakah kamu menyukainya? Hah? Xie Xie mendongak, pikirannya jelas kosong. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk perlahan. Tapi itu sia-sia. Setelah semua ini, tidak mungkin dia ingin aku kembali. Petik 2. Saya tidak mengerti jalan hati, tapi saya tahu bahwa, apapun yang terjadi, selalu ada kesempatan selama Anda mencobanya. Menyerah, dan peluangmu nol. Berpikir tentang itu, aku akan mencari makanan. Petik 2. Xie Xie memperhatikan Tang Wulin berjalan keluar pintu sebelum berbaring di tempat tidurnya sendiri dengan linglung. Bayangan sosok Yuanen Yehui melintas di benaknya. Dia ingat setiap cemberut dan senyumnya. Dia sudah sangat membekas di hatinya. Dia melompat berdiri, berlari keluar pintu, dan menemukan baskom yang digunakan Yuanen Yehui untuk mencuci dirinya sendiri. Dia juga menemukan pakaian kotornya tergeletak di tanah dan melemparkannya ke baskom. Kemudian dia meraih baskom lain yang berisi air dan membersihkan halaman. Setelah halamannya rapi dan rapi, dia mencuci pakaian kotor Yuanen Yehui dan menggantungnya hingga kering. Dia membawa baskom kembali ke tempat dia biasanya menyimpannya, terkejut menemukan betapa dia tahu tentang dia. Semua yang tetap tinggal di asrama siswa yang bekerja adalah Yuanen Yehui dan Xie Xie, yang pertama di kamarnya dan yang terakhir masih berkeliaran di halaman. Xie Xie menatap lubang di pintu,
menggigit bibir dan mengepalkan tinjunya. Wulin benar, ada kemungkinan jika saya mencoba, tetapi tidak ada jika saya hanya duduk-duduk murung. Dia menguatkan tekadnya, berjalan ke pintu, dan mengetuk. Yuanen, aku mencuci bajumu untukmu. Mereka digantung sampai kering di halaman. Anda bisa mengambilnya nanti. Kewaspadaan membumbui suaranya. Tidak ada suara yang terdengar dari dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Xie berbicara lagi. Yuanen, kapten pergi untuk mencari makanan. Kami satu-satunya yang tersisa di sini sekarang. Bolehkah aku bicara denganmu? Saya ingin jujur. Petik 2. Abaikan. Xie meringis pada awalnya, tetapi segera menyelesaikan dengan menamparkan pipinya 2 kali. Penentuan bersinar di matanya. Kalau begitu aku akan mengatakannya dari sini. Pertama kali saya melihat Anda telanjang, saya terpana. Saya tidak melihat apa-apa dengan jelas, dan sebelum saya menyadarinya, saya telah dipukuli oleh Anda. Tetapi jika ada satu hal yang saya sadari pada saat itu adalah bahwa Anda adalah seorang perempuan. Jadi saya memutuskan untuk membantu Anda membersihkan tempat itu setiap hari. Sapu lantai, cuci jendela, bersihkan debu. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda. Petik 2. Di dalam kamarnya, kemarahan Yuanen Yehui semakin membara saat Xie memulai monolognya. Namun, semakin lama dia mendengarkan, semakin dia menyerah pada kekuatan yang tak terlihat, berdiri dari tempat tidurnya dan menatap pintu dengan bingung. Kalau begitu, membantu kamu membersihkan asrama menjadi kebiasaan bagiku. Saya merasa tidak nyaman setiap kali saya tidak bisa merapikan. Sejujurnya, saya tidak menyesali apa yang terjadi. Jika tidak, saya tidak akan tahu bahwa Anda seorang perempuan. Kamu sangat cantik. Mengabaikan itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup saya, dan saya dengan senang hati akan menerima hukuman untuk menghindarinya. Belakangan, saya jadi mengerti bahwa kebiasaan saya tidak terikat pada pembersihan. Itu hanya alasan untuk melihatmu setiap hari. Hati saya sakit pada hari-hari saya tidak bisa. Untuk alasan yang sama saya kembali lebih awal ke kampus. Dia mendesah. Awalnya, rencananya adalah untuk menunjukkan kepada kalian seberapa kuat saya ketika saya kembali setelah berkultivasi dengan sungguh-sungguh di rumah. Tapi saya tidak bisa fokus. Aku tidak pernah bisa mengalihkan pikiranku dari Shrek. Saya ingin kembali secepat mungkin sepanjang waktu. Saya baru menyadari kebenaran baru-baru ini. Saya tidak merindukan Shrek. Saya merindukanmu. Maafkan saya. Maaf sudah mengintipmu lagi. Tapi saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dan saya benar-benar hanya melihatnya sekilas. Meskipun saya melihat lebih jelas dari sebelumnya, itu masih hanya sekilas. Petik 2. Yuanen Yehui tidak tahan lagi. Kemarahannya meluap dari tenggorokannya. Pergilah ke neraka. Xie terbatuk, lalu melanjutkan, seharusnya aku tidak melihatnya, tetapi sebagai seorang pria, aku merasa bertanggung jawab. Jadi biarkan saya bertanggung jawab untuk Anda. Yuanen, tolong nikahi aku. Jadilah istriku, bukan. Petik 2. Keheningan turun. Jantung Xie berdegup kencang, hingga dia bisa mendengarnya berdebar kencang di telinganya. Dia menelan. Yuanen, kupikir kita cukup cocok saat kamu dalam bentuk normal. Saya pikir saya juga cukup tampan. Kami masih muda, jadi kami bisa bertunangan untuk saat ini. Saya bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga saya saat ini, dan kemudian kami bisa menikah secara nyata setelah kami lulus. Saya berjanji untuk bertanggung jawab dan menjagamu. Petik 2. Pintu itu terbuka. Yuanen Yehui melangkah keluar. Akhirnya, Xie melihat senyuman indah di bibirnya. Bahkan dengan matanya yang merah dan bengkak, keindahan senyumannya tidak dapat disangkal. Yuanen, Xie melangkah maju. Aku akan membantumu saat keluar. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Senyumannya hilang, sebagai gantinya topeng suram. Tubuhnya membengkak karena otot saat dia mencengkeram kerah kemejanya. Melenturkan setiap otot di tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan maksimum, dia melemparkannya ke udara. Xie melesat di langit seperti bintang jatuh dari halaman asrama siswa yang bekerja, jeritannya mengikuti bentuknya yang menyusut. Dengan itu, Yuanen Yehui menyusut kembali ke ukuran normalnya. Dia melirik pakaian yang dicuci Xie, lalu menurunkannya dan kembali ke kamarnya. Dia membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Sebuah pohon yang menjulang tinggi di Spirit Ice Plaza berguncang. Xie jatuh melalui cabang-cabangnya, cukup beruntung karena mereka menahan kejatuhannya. Dia mendarat dengan wajah lebih dulu, berdiri beberapa saat kemudian. Sialan yang membuatku takut, serunya, terengah-engah. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung.
Dia tidak tahu apakah tepat baginya untuk menyukai Yuanen Yehui atau tidak. Gadis yang kejam. Wah, seorang pria terbang. Menarik, seseorang berkata dengan gembira di kejauhan. Hah, masih ada orang di kampus. Mereka tidak pergi berlibur. Xie mendongak untuk melihat seorang pria paruh baya tersenyum padanya, tubuhnya rata-rata seperti mereka. Rambutnya pendek, dan matanya yang kecil bersinar karena kehangatan. Seringai bergigi yang tidak utuh, gigi depan terkelupas menjadi dua. Dia menyapu lantai dengan sapu, memberikan penampilan seperti paman tetangga. Paman, kamu siapa? Xie bertanya. Wajah pria itu membeku. Paman, apakah saya sudah setua itu? Wah, kamu sangat cepat sekarang. Apakah Anda tipe agility? Petik 2. Xie terkekeh. Paman, kamu memang pantas menjadi petugas kebersihan Shrek. Kamu bahkan bisa bilang aku tipe agility. Petik 2. Senyuman nakal terlihat di wajah pria itu. Anda seharusnya tidak meremehkan orang. Wah, bagaimana kalau kita bertaruh? Petik 2. Taruhan apa? Aku akan berdiri di sini. Jika Anda dapat merebut sapu ini dari saya dalam 10 menit, Anda menang. Jika tidak, ini adalah kemenangan saya. Petik 2. Xie menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Tidak ada gunanya. Petik 2. Saya berani bertaruh 100 poin kontribusi. Bahkan kami petugas kebersihan mendapatkan poin, kata pria itu. Xie menyeringai. Paman, sekarang kamu baru saja memberiku 100 poin. Kamu bekerja keras, jadi aku masih harus mengatakan tidak. Petik 2. Wajah pria itu masam. Hah, saya ingin memenangkan beberapa poin dari Anda untuk sarapan. Saya tidak berpikir Anda bahkan tidak akan memiliki nyali untuk menerima taruhan sekecil itu. Petik 2. Xie merasakan dadanya menegang. Lagi pula itu taruhan yang mudah. Dia hanya harus mengambil sapu dari tangan pria itu sementara pria itu berdiri diam. Baik, aku akan membawamu. Petik 2. Sosok Xie kabur saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia mencapai pria itu dalam sekejap, tangannya terulur ke arah sapu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Tang Wulin, dia telah mempelajari beberapa trik licik. Wah, pria itu berteriak, melepaskan sapu. Tapi tindakan ini menyebabkan tangan Xie kehilangan pegangannya. Sapu jatuh ke jari kaki pria itu. Xie melangkah masuk dan membungkuk rendah untuk meraihnya. Pria itu berbalik, sapu menempel di kakinya seolah dilem. Xie ketinggalan lagi. Hah, mata Xie melebar. Dia sekarang menyadari bahwa ini bukanlah orang biasa. Semangat kompetitifnya terpicu. Sosoknya kabur lagi dan kecepatannya menjadi 2 kali lipat, belatinya muncul di tangannya. Pria itu menendang sapu kembali ke genggamannya. Dia menghadapi Xie dengan senyum lebar. Ayolah, jam terus berdetak. Petik 2. Xie tetap diam. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, dia mengelilingi pria itu dengan bayangannya. Hampir tidak mungkin memilih Xie yang asli. Namun, sapu menjadi hidup di tangan pria itu. Ia melompat, menari, dan berputar, menghindari genggaman Xie setiap kali, tidak peduli sudut serangnya. Melalui itu semua pria itu tidak bergerak satu langkah pun, tubuh bagian bawahnya praktis tidak bergerak. Saya menolak untuk percaya ini. Xie menangis. Cincin jiwa ketiganya menyala, klon terbelah dari tubuhnya. Sekarang dia mengendalikan 4 tangan sekaligus untuk merebut sapu. Tidak ada satu celah pun yang merusak senyum pria itu. Dia dengan lembut bergoyang di tempatnya, memindahkan sapu dari genggaman Xie dengan lebar rambut setiap kali. Untuk sementara, sosok mereka tumpang tindih ketika Xie melanjutkan serangannya, dan pria itu dengan mudah menghindar. Masih banyak waktu tersisa dalam taruhan mereka. Xie mengeluarkan semua kekuatannya, mendorong kecepatan dan kontrolnya hingga maksimal. Namun, bahkan dengan kedua klon bergerak cukup cepat untuk mengaburkan, bahkan setelah dia mencoba setiap trik dalam buku, sapu selalu menghindarinya, berputar di luar jarinya pada saat-saat terakhir. Xie mendecakkan lidahnya. Pada titik ini jelas sekali siang dan malam bahwa tidak akan mudah menang melawan pria yang tampaknya tidak berbahaya. Tapi dia belum bisa mengaku kalah. Dia menolak. Selama masih ada waktu tersisa, dia masih punya kesempatan. Waktunya habis. Secara kabur, sapu mengenai kepala Xie dan klonnya. Klon dan aslinya menyatu kembali bersama, dan Xie mengerang kesakitan saat dia terengah-engah. Siapa yang mengirimmu terbang lebih awal? Pria itu bertanya, mengesampingkan taruhan mereka untuk saat ini. Ekspresi Xie membeku. Tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Berbeda dengan pria itu, dia masih terpaku pada taruhan.
Dia bisa saja bersumpah bahwa sapu itu telah berada di tangannya beberapa kali, tetapi dalam sekejap, sapu itu menghilang. Yah, terlepas dari siapa yang melemparkanmu, sudah jelas bahwa keahlianmu tidak cocok dengan keahlian mereka. Kecepatan yang lumayan, tetapi dibandingkan dengan rekan-rekan Anda, keahlian Anda tentu menyisakan banyak hal yang diinginkan. Anda tidak akan bisa terus seperti itu. Masalahnya bukan pada pendirian Anda, tetapi saat Anda menyerang. Anda bereaksi terlalu lambat, jadi target Anda punya banyak waktu untuk menyerang, membalas, apa saja. Dia menggelengkan kepalanya. Ini juga berarti kekuatan mematikanmu tidak cukup. Untuk tipe agility, mematikan bahkan lebih penting daripada kecepatan. Apakah kamu mengerti? Kata pria itu, semua tersenyum. Xie mengamatinya, matanya menyipit. Tipe ketangkasan adalah tentang serangan cepat. Mengapa betapa mematikannya saya menjadi lebih penting? Petik 2. Karena menyerang adalah inti dari segalanya. Kecepatan memungkinkan Anda mengejar target, tetapi apa gunanya jika Anda tidak bisa mengalahkannya? Dengan semua mecha dan armor tempur di luar sana, siapa yang tidak memiliki pertahanan yang kuat saat ini? Kekuatan seranganmu tidak cukup, yang Anda miliki hanyalah kecepatan. Angkat belatimu untukku. Petik 2. Dalam keterkejutannya, Xie lupa menarik jiwa bela dirinya. Tanpa benar-benar memahami atau mendaftarkan pesanan, tubuh Xie mematuhi dan mengangkat belati naga cahaya miliknya. Nafas kemudian, dan sosok pria itu menghilang dari pandangan. Xie sangat merindukannya. Yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang menusuk di bahunya dan sedikit dorongan di belatinya. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah rasa sakitnya, lapar dan ingin tahu apa yang baru saja terjadi, matanya melebar. Seutas rambut menembus belatinya seperti jarum paling fleksibel di dunia, tersangkut dan tertusuk daging di bahunya. Apa yang terjadi? Itu hanya rambut. Bingung atau sebaliknya, tidak ada realitas yang dapat disangkal. Rambut tegak mengendur dan lemas. Menuangkan sedikit kekuatan jiwa ke belatinya, Xie dengan mudah menghancurkan rambutnya. Tapi bahunya masih terasa perih. Dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Kematian, kecepatan, dan kekuatan semuanya terkait. Setelah kecepatan Anda mencapai tingkat tertentu dan Anda dapat memusatkan semua kekuatan Anda ke satu titik, kematian secara alami akan mengikuti. Wah, jalanmu masih panjang. Petik 2. Yakin dan menang. Detak kegembiraan berdebar di dalam hatinya. Xie berkata, bisakah kau mengajariku? Pria itu mengangkat bahu. Bayar taruhannya dulu. Aku akan mengajarimu sebentar nanti. Petik 2. Baik. Xie segera mengeluarkan kartu poin kontribusinya dan membayar pria itu 100 poin. Karena kamu baru pulang, kita akan mulai besok pagi. Aku akan menunggumu di sini. Petik 2. Mengerti. Saya Xie. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Petik 2. Pria itu tersenyum. Saya Liang Xiaoyu. Anda bisa memanggil saya Kakak Liang. Beberapa orang juga menyebut saya matahari terbit di Gunung Barat. Itu karena keluargaku tinggal di sisi barat gunung, dan saat itu, kami memiliki pria yang sangat tampan di keluarga kami. Dia pindah ke kota kemudian dan menjadi superstar. Semua orang di desa saya mengatakan saya mirip dia, jadi mereka mulai memanggil saya seperti itu. Petik 2. Xie berjuang keras untuk menjaga wajah tetap lurus. Kakak Liang, sejujurnya, ada sedikit celah antara kamu dan menjadi tampan. Hah, bukankah itu hanya perbedaan kecil? Petik 2. Xie melirik kepala botak Liang Xiaoyu. Juga, kamu harus berhenti menggunakan rambut untuk menusuk orang. Aku ragu itu baik untukmu. Petik 2. Setelah hening beberapa saat, Liang Xiaoyu berteriak, melayani Anda dengan benar untuk dihancurkan. Tang Wulin, yang masih kelaparan, memutuskan untuk menahan lapar di toko mie yang direkomendasikan Suluzi. Menurut rekan satu timnya, mie itu benar-benar enak, terutama yang dibubuhi saus daging yang kental. Dia teringat konflik antara Yuanen Yehui dan Xie sebelumnya. Segera setelah dia terbangun dari membuka segel keempat, kakinya membawanya ke lokasi semua keributan. Ketika dia menghentikan pukulan terbang Yuanen Yehui, dia merasakan kekuatan mengalir di dalam dirinya. Esensi darahnya melonjak melalui tubuhnya seperti sungai yang lebat. Meskipun dia harus mengeluarkan 4 item roh yang sangat mahal untuk membuka segel keempat, dia bisa mengetahui dari peningkatan kekuatan astronomisnya bahwa itu sangat berharga untuk harganya. Tetapi pada saat yang tepat ini, Tang Wulin lapar. Itu mencakar dia. Energi Raja Naga Emas, daripada memberinya kelegaan dari ini, hanya memicu rasa laparnya.
Dia bisa mengatakan bahwa saluran meridiannya telah berkembang lebih luas setelah segel keempat dibuka. Semua alasan lebih banyak nutrisi untuk mengisi ruang baru. Kekuatan jiwa Tang Wulin juga semakin padat. Saat terkondensasi, ruang yang ditempati di dantiannya telah menyusut, memberinya ruang tambahan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Mengingat ini, dia menyimpulkan bahwa dia perlu melipat gandakan usahanya. Pada kecepatan kultivasinya saat ini, dia takut dia tidak akan mendapatkan cincin keempatnya pada saat dia berusia 15 tahun. Meningkatkan kecepatan kultivasinya adalah suatu keharusan, karena dia tidak bisa menjadi pandai besi peringkat 6 sampai dia memiliki dasar dari leluhur jiwa. Yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja lebih keras. Setelah melahap 10 mangkuk, Tang Wulin meregangkan tubuhnya, pikirannya kembali ke Xie dan Yuanen Yehui. Dia tidak bisa menahan senyum. Keduanya benar-benar memiliki kedekatan satu sama lain. Nah, terserah. Saya hanya akan membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri. Meskipun keberuntungan Xie sangat buruk, dia masih memiliki banyak jalan yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Tang Wulin yakin keduanya akan baik-baik saja dengan waktu dan ruang yang cukup. Tang Wulin mengeluarkan komunikatornya dan memanggil Wu Zhangkong. Apakah kamu kembali? Wu Zhangkong menjawab panggilan itu dengan suara dinginnya yang biasa. Tang Wulin merasa dirinya rileks. Ya, saya sudah kembali ke kampus. Guru Wu, kapan saya harus mengunjungi Anda di pelataran inti? Tang Wulin bertanya. Liburannya sudah setengah jalan, tapi masih banyak yang harus dia lakukan. Kamu bisa datang sekarang. Pergilah ke pelataran dalam dan saya akan berada di sana untuk menerima Anda. Petik 2. Baik. Setelah membayar tagihannya dengan cepat, Tang Wulin melakukan hal itu. Bersemangat dia untuk menguji batasnya sekarang karena esensi darahnya telah diperkuat dan dia telah mendapatkan cincin jiwa esensi darah kedua. Semoga cincin itu memberinya kemampuan jarak jauh. Berdiri di dekat gerbang ke pelataran dalam, Tang Wulin hanya mendengar angin sepoi-sepoi sesekali dan pikirannya sendiri. Gerbang terbuka, menampakkan jalan bengkok menuju ke dalam. Tidak ada satu orang pun yang berjaga-jaga. Tampaknya mudah bagi siapapun untuk hanya melenggang, tetapi Tang Wulin tahu bahwa itu tidak benar. Akademi Shrek adalah tempat suci bagi para master jiwa dan sarang naga bagi musuh. Aku ingin tahu apakah kakak Molan sudah bangun. Roh Kudus Douluo sungguh luar biasa dalam penyembuhan. Kapan saya akan sekuat dia? Pikirannya terletak pada cincin jiwa yang kuat dari Roh Kudus Douluo. Pemandangan 6 cincin hitam dan 3 cincin merah telah mengirimkan getaran ke lubuk hatinya. Dia masih anak laki-laki yang tidak penting jika dibandingkan dengan dia, seseorang yang berdiri di puncak. Dia merasakan hatinya tenang, pikirannya rileks dengan setiap langkah semakin jauh di jalan yang bengkok. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui pepohonan, aroma bersih menyegarkan pikirannya. Pakaiannya segera mulai menempel di kulitnya. Dia mendekati danau Dewa Laut. Dia berjalan melewati beberapa patung, Shrek Seven Monsters yang legendaris dari masa lampau, dan membulatkan kurva ke tepi danau. Danau itu berkilauan di bawah matahari, airnya jernih sampai dasarnya. Beberapa tanaman air tumbuh dari tanah basah, menghirup kehidupan ke dalam danau. Tepat saat Tang Wulin hendak menelepon Wu Zhangkong, matanya menangkap sosok perahu yang berangkat dari Pulau Dewa Laut. Perahu perlahan-lahan melayang ke arah pantai, dan Wu Zhangkong yang tanpa ekspresi di haluannya. Dia mengenakan jubah putih biasa dengan tangan terlipat di belakangnya. Angin sepoi-sepoi menerpa ujung jubah dan rambutnya. Dia tampak seperti seorang pertapa mistik. Sial, Guru Wu tampan. Jubah putih itu terlihat sangat keren. Tang Wulin menatap, terpesona. Saya perlu mendapatkan satu set jubah putih di masa depan juga. Saya akan mendapatkan beberapa segera setelah saya lulus. Perahu itu meluncur ke pantai tepat di depan Tang Wulin. Ayo, kata Wu Zhangkong. Begitu kedua kakinya berada di atas perahu, Wu Zhangkong mendesaknya untuk mengapung kembali ke pulau dengan gelombang kekuatan jiwa. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di kereta. Anda bertemu dengan seorang guru jiwa jahat. Wu Zhangkong bertanya. Iya, mereka orang-orang yang jahat. Anda sama sekali tidak bisa membandingkan mereka dengan master jiwa biasa. Jika Anda bertemu di masa depan, waspada penuh. Agar Anda sadar, Anda telah ditandai oleh organisasinya. Jangan tinggalkan kampus untuk alasan yang ringan, dan jika iya, beritahu aku dulu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Guru Wu, tandai kata-kataku. Suatu hari nanti aku akan menjadi cukup kuat sehingga aku tidak akan takut pada master jiwa jahat lagi. Api menyala di dalam hatinya saat menyebut mereka. Dia tidak akan memaafkan bajingan yang memperlakukan hidup seringan rumput.
Saat Tang Wulin menginjakkan kaki di Pulau Dewa Laut, ujung tajam tekadnya, sementara masih ada, sedikit tumpul, tenang oleh lingkungannya. Dia merasa segar kembali, udara penuh energi. Rerumputan Blue Silvernya meninggi, sulur-sulurnya terbuka dan membentang untuk menampung semuanya. Pohon mulberry raksasa menjulang tinggi di atas langit. Batang mereka tebal dan lapuk oleh waktu, cabang mereka menahan perisai dedaunan yang melindungi Pulau Dewa Laut dari cuaca, baik itu hujan atau guntur. Ini adalah kedua kalinya Tang Wulin di sini. Namun, pengalamannya berbeda dari sebelumnya, dia bisa mengintip lebih dalam ke misteri pulau itu. Mungkin itu karena dia telah mencapai alam roh laut dan kemampuan persepsinya meningkat. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong ke jantung pulau. Saat matanya berkeliling, dia melihat perahu lain mendekati pantai. Seorang gadis berdiri di perahu, rambut peraknya melambai tertiup angin. Dia tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun, mengenakan seragam merah. Saat angin yang lebih kuat mengambil bagian bawah gaunnya dan rambutnya yang tergerai, napasnya tertahan. Dia cantik, jika Tang Wulin harus mengakuinya, dia sendiri cukup tenang. Dan gurunya, Wu Zhangkong, adalah definisi dari pangeran dingin. Namun, ketika dia melihat gadis ini, segala jenis kekebalan terhadap kecantikan yang mungkin dia bawa layu menjadi abu, dan dia mendapati dirinya tersesat dalam panasnya kegilaan terhadapnya. Mata perak lembut, kaki ramping, terlalu menawan, peri danau. Tidak ada satu cacat pun yang dapat ditemukan pada wajahnya, seolah-olah wajahnya telah dipahat dengan cermat oleh seniman terhebat di dunia. Terlepas dari penampilannya yang muda, dia sudah memiliki bakat menjadi seorang wanita. Lekuk tubuh membulatkan sosoknya, udara elegan di sekitarnya. Tang Wulin hampir tidak bisa mengumpulkan pikiran saat melihat gadis itu, apalagi berbicara. Merah adalah warna pelataran dalam, seragamnya menandainya sebagai anggota elit itu. Tapi bukankah Su Lizhi dan Ye Xinglan dikeluarkan karena bukan master baju besi pertempuran? Apakah dia sebenarnya sudah menjadi master armor pertempuran? Satu kata. Tidak mungkin. Karena langkah kaki di belakang Wu Zhangkong menjadi sunyi, dia berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Atas usahanya, dia diberi citra yang tidak pantas dari wajah kaget Tang Wulin. Dia pindah ke sisi Tang Wulin dalam sekejap, tangan memenggal kepala muridnya. Tang Wulin menjerit, terbangun dari pingsannya. Guru Wu Zhangkong mengikuti tatapan Tang Wulin ke gadis berambut perak, lalu mengarahkan pandangannya kembali ke muridnya. Apa yang kamu lihat? Apakah dia murid pelataran inti? Wu Zhangkong mengangguk. Ketidakpercayaan mewarnai wajah Tang Wulin. Tapi, bukankah pelataran inti hanya menerima master armor tempur? Aturan itu baru saja diterapkan, bukan? Apakah itu berarti dia adalah master armor pertempuran? Satu kata. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya. Dia tidak, dia spesial. Petik 2. Bagaimana bisa? Dia satu-satunya murid langsung Pavilion Master. Tentu saja dia spesial. Potensinya tidak perlu diragukan lagi. Dia akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik benua di masa depan, jadi Master Pavilion memutuskan untuk menerima dan merawatnya. Petik 2. Mata Tang Wulin melebar. Secara alami, dia tahu apa itu Pavilion Dewa Laut. Itu adalah organisasi yang berdiri di puncak Akademi Shrek, mengelola hukum akademi dan memilih arahnya. Dia telah mendengar banyak rumor tentang orang macam apa Master Pavilion itu, tetapi tidak sekalipun dia menerima jawaban yang konkret. Identitas Master Pavilion terselubung dalam kerahasiaan. Bahkan Wu Zhangkong tidak menyebutkan Pavilion Master kecuali untuk kali ini. Namun meski tidak tahu apa-apa tentang sosok termasyhur ini, Tang Wulin masih memendam rasa hormat yang mendalam kepada mereka. Tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa siapapun yang dapat memegang posisi seperti itu adalah orang yang berkuasa dan layak dihormati. Ayo pergi, kata Wu Zhangkong. Dia berputar dengan tumitnya dan melanjutkan perjalanan. Perahu gadis itu berlabuh di kejauhan dan dia berjalan ke pulau melalui jalur lain. Sosoknya dengan cepat menyusut ke cakrawala, menghilang dengan langkah panjangnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia terlihat familiar. Tang Wulin mengerutkan alisnya, terganggu oleh perasaan aneh yang tidak bisa dia tempatkan, omelan yang tak henti-hentinya dalam pikiran batinnya. Tapi pada akhirnya, dia bergegas mengejar Wu Zhangkong. Ketika Tang Wulin menyusulnya, dia bertanya, Guru Wu, siapa nama murid pelataran inti itu? Wu Zhangkong meliriknya. Dan berapa umurmu lagi? Anda terlalu muda untuk terganggu oleh hal-hal seperti itu. Fokus pada budidaya. Petik 2. Tang Wulin cemberut. Guru Wu, saya tidak seperti Xie. Dia tampak akrab. Mungkin aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Petik 2.
Semua pria mengira seorang gadis cantik terlihat familiar saat pertama kali melihatnya. Wu Zhangkong tidak mau menghibur Tang Wulin, memotong kemajuan penyelidikan, suaranya terpotong. Karena putus asa, Tang Wulin hanya bisa mengikuti dengan diam sampai mereka tiba di rumah kecil Zuoxi. Shen Yi sedang bermeditasi bersila di atas bangku batu di halaman depan. Samar-samar Tang Wulin bisa melihat aliran udara hijau gelap berkumpul di sekitarnya. Fluktuasi kekuatan jiwanya berdebar dengan kekuatan yang stabil. Namun Tang Wulin juga menemukan rasa nyaman di dalamnya. Dia merasakan ketertarikan padanya karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri tipe tumbuhan. Karena Shen Yi jarang mengungkapkan kekuatannya, satu-satunya hal yang dapat dipilih oleh Tang Wulin adalah bahwa jiwa bela dirinya dalam beberapa hal terkait dengan tanaman merambat. Tapi dia tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia tidak mungkin. Dia adalah seorang guru di Akademi Shrek. Setidaknya, dia adalah master armor perang dua kata. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin ke dalam rumah. Yang mengejutkan Tang Wulin, Zuoxi sedang duduk di ruang tamu. Wajah Zuoxi bersinar saat dia melihat Tang Wulin, senyum hangat terbentuk di bibirnya. Dia memberi isyarat agar Tang Wulin datang. Tang Wulin maju dengan langkah cepat dan membungkuk sedikit untuk kakeknya. Cukup dengan itu, tidak perlu terlalu sopan. Kamu sudah cukup menunjukkan rasa hormat. Zuoxi senang dengan kakeknya. Dia telah menyaksikan pertandingan tim Tang Wulin melawan Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran dan hanya mengucapkan kata-kata pujian untuk cara tim menangani pertandingan tersebut. Lebih khusus lagi, bagaimana mereka menangani keterampilan fusi dua jiwa dan menyegel kemenangan mereka sendiri. Itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi perasaan persetujuannya tidak berakhir di situ. Beberapa hari sebelumnya, Roh Kudus Doulo telah memberitahunya betapa dia menyukai kepribadian Tang Wulin. Saat itulah Zuoxi tahu pasti bahwa kakeknya adalah harta, seorang pemuda dengan hati yang baik dan pikiran yang sehat tentang bagaimana menunjukkan rasa hormat. Terima kasih atas pujiannya, Grand Teacher. Tang Wulin tersenyum. Kamu mengajariku Dragon Socks the Heavens terakhir kali. Saya sudah menguasainya, jadi bisakah Anda mengajari saya keterampilan lain sekarang? Petik 2. Tang Wulin mengatupkan kedua tangannya, mencoba menenangkan jari-jarinya yang gelisah. Dia sangat ingin belajar lebih banyak. Dragon Socks the Heavens sangat membantunya di masa lalu, dan dia tahu pasti itu akan terus membantunya di masa depan. Faktanya, itu hanya yang kedua setelah metode misterius surga dalam hal efektivitas. Dia memiliki ekspektasi tinggi untuk apa yang akan dia peroleh dari skill berikutnya. Zuoxi mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Tentu saja saya memiliki lebih banyak untuk mengajari Anda. Tapi pertama-tama, tunjukkan Dragon Socks the Heavens Anda. Ayo pindah ke halaman. Petik 2. Tang Wulin tidak mengeluh, dengan patuh mengikuti Zuoxi. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji seberapa kuat dia tumbuh setelah memecahkan segel keempat juga. Zuoxi berjalan ke tengah halaman dan memanggil Tang Wulin. Datang, beri aku Dragon Socks the Heavens terbaikmu. Petik 2. Iya. Tang Wulin memposisikan dirinya 10 meter dari Zuoxi. Yang menyaksikan dari samping adalah Wu Zhangkong dan Shen Yi, yang telah terbangun pada saat pasangan cucu dan cucu melangkah ke halaman. Kedua guru itu memahami kekuatan Tang Wulin dengan baik. Mereka telah melihatnya dewasa dengan mata kepala sendiri sejak kedatangannya di Akademi Shrek. Mereka telah menyaksikan pertumbuhannya yang eksplosif setelah membuka segel ketiga. Meskipun kekuatan jiwanya hampir tidak istimewa, kecakapan tempur dan keterampilan kepemimpinannya dapat diringkas dalam satu kata, luar biasa.